Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man da'a bida'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa yang mengontrak mata kuliah manajemen keuangan Islam pada pertemuan kali ini ya, untuk pertama kalinya saya akan menyampaikan terkait dengan silabus ya, mata kuliah manajemen keuangan Islam. Jadi dengan penjelasan ini ya, mudah-mudahan Anda akan memahami ya kira-kira apa yang akan kita dapatkan selama perkuliahan manajemen keuangan Islam. Yang normalnya sih sebenarnya saya sudah siapkan itu untuk 16 kali pertemuan ya. Jadi dipotong 2 kali yaitu UTS dan UAS ya. Nah, tapi karena kita tidak kuliah dalam normal ya kan. Ini masuk bagian dari kurikulum MBKM dan kita akan memberikan video pembelajaran itu ya, yang disyaratkan oleh program studi ya dan juga universitas itu tiga video pembelajaran, 3 sebelum UTS dan 3 setelah UTS. Tapi saya akan bagikan ya, ada slide-nya, PowerPoint-nya itu lengkap nanti ya. Tapi mungkin yang kita bahas secara global ya, lewat video pembelajaran ini, saya akan membahas dalam 3 kali video ya sebelum UTS seperti yang dijanjikan atau yang diminta oleh program studi ya. Baik, kita lihat apa sih yang akan Anda dapatkan atau yang akan kita diskusikan dalam mata kuliah manajemen keuangan Islam ini. PPT-nya sudah saya berikan, silahkan Anda sambil baca juga gitu kan. Jadi mata kuliah manajemen keuangan Islam itu dirancang atau kemudian disusun untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk mengetahui ya atau memahami gambaran ya tentang pengetahuan dan wawasan manajemen keuangan yang menggunakan prinsip syariah ya. Jadi manajemen keuangan Islam artinya bagaimana memanage keuangan, memanage juga di dalamnya itu modal, itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, di mata kuliah ini Anda akan dikenalkan dengan metode, teori, dan konsep dasar terkait dengan manajemen keuangan. Jadi mudah-mudahan saya sih sudah berharap Anda sudah memahami manajemen keuangan secara konvensionalnya itu kan. Karena di sini kita akan membahas lebih spesifik manajemen keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah gitu kan. Nah, sehingga sebenarnya prasyaratnya berarti Anda sudah memahami manajemen keuangan secara umum, secara konvensional ya. Atau bahasa kasar saya, manajemen keuangan yang didasarkan kepada manajemen keuangan kapitalis ya. Nah, di sini kita lebih spesifik membahas manajemen keuangan dari prinsip-prinsip syariah gitu kan. Nah, materi yang akan Anda dapatkan ya dalam manajemen keuangan ini ya, manajemen keuangan Islam maksudnya itu ada beberapa cakupannya. Yang pertama nanti kita akan membahas ya, yang pertama analisis dan perencanaan keuangan. Tentu analisis dan perencanaan keuangan dalam perspektif syariah Islam. Yang kedua, kita juga akan membahas risiko pada perusahaan atau lembaga yang menggunakan prinsip syariah. Ya. Dan pembiayaan pada lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Jadi berarti di sini kita akan membahas risiko, analisis risikonya ya.
Karena saya kira seperti resiko di lembaga keuangan bank maupun resiko di lembaga keuangan non-bank. Itu poin yang kedua yang akan kita dapatkan, yang kita akan bahas dalam pertemuan ini, ya. Dan yang ketiga, nah nanti kaitannya dengan pembahasan keputusan investasi, ya. Apakah perusahaan, kalau di konvensional kan kita mengenal ya berbagai sarana investasi, ya. Baik dalam bentuk surat berharga maupun investasi langsung ya di perusahaan dalam sektor real, atau juga investasi di non sektor real ya tadi ya. Ada tabungan, ada giro, ada deposito gitu kan. Itu di konvensional, termasuk juga saham ya dan surat berharga yang lainnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana dalam kerangka syariah ya dalam menggunakan dana untuk investasi. Dan yang keempat, kita akan membahas ya hal yang terkait dengan alternatif pendanaan. Kalau tadi keputusan investasinya, nah sekarang sudut pandangnya itu adalah perusahaan membutuhkan dana, gitu kan? Dana ya dalam bentuk dana atau pendanaan jangka panjang. Nah, di sini kita akan membahas ya terkait dengan manajemen modal kerja serta beberapa topik-topik keuangan yang terkini, tentu dalam perspektif Islam, gitu kan. Nah, itu yang 4 poin ya, 4 poin yang kita ingin dapatkan materinya. Jadi ruang lingkupnya itu 4 poin tadi, gitu kan. Jadi analisis dan perencanaan keuangan, bicara tentang resiko, bicara tentang keputusan investasi, dan bicara atau membahas tentang pendanaan jangka panjang, serta manajemen modal kerja. Nah, itu saya kira ya, materi yang secara umum yang akan Anda dapatkan dalam mata kuliah manajemen keuangan Islam. Nah, dari cakupan ruang lingkup yang akan Anda dapatkan selama 1 semester itu, maka tujuan pembelajaran dari mata kuliah manajemen keuangan Islam, saya menyebutkan ada 5 poin ya, ada 5 poin yang terkait dengan mata kuliah ini gitu kan. Yang pertama tentu nanti Anda akan dijelaskan ya, baik lewat PowerPoint yang saya bagikan maupun juga di video pembelajaran secara singkat terkait dengan aktivitas-aktivitas manajemen keuangan dengan prinsip syariah ya. Jadi mana saja aktivitas yang dibolehkan sesuai dengan syariah, mana yang kemudian dilarang. Kemudian yang kedua, diharapkan ya, setelah Anda mengkaji atau ikut mata kuliah manajemen keuangan Islam ini, Anda bisa memahami perbedaan pengukuran dan menilai keekonomisan uang. Nah, nanti kita akan bahas misalnya dalam sistem ekonomi kapitalis, manajemen keuangan kapitalis, kita mengenal time value of money, nilai waktu dari uang. Nah, nanti kita lihat bagaimana prinsip time value of money tersebut dalam pandangan Islam. Karena salah satu yang melahirkan bunga ya, bahkan juga mohon maaf ada sebagian intelektual muslim yang menghalalkan bunga dengan menggunakan pendekatan time value of money. Tentu dalam pandangan Islam ini nggak bisa dibenarkan. Karena halal dan haram dalam Islam itu tidak didasarkan kepada fakta, tapi didasarkan kepada nas yang digunakan. Nas ini maksudnya Al-Quran dan Sunnah yang digunakan untuk menilai fakta transaksi. Bukan transaksi jadikan dasar untuk membolehkan. Ya kan? Nah itu yang kedua gitu kan. Yang ketiga, nah karena tadi terkait dengan risiko ya dalam manajemen keuangan Islam, nah kita juga berharap Anda memahami nanti dasar-dasar return dan risiko yang didasarkan kepada syariah. Jadi
bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah itu tidak berarti bebas risiko gitu kan. Karena sunatullah, kalau orang mau bisnis bisa untung bisa rugi gitu kan. Jadi tidak selalu wah berarti kalau bisnis itu didasarkan pada prinsip syariah akan untung terus, enggak juga gitu kan. Karena sunatullah gitu kan. Karena ujian gitu kan dari Allah juga gitu kan. Usaha itu bisa untung bisa rugi gitu kan. Nah, nah ini kita nanti akan mengkaji itu kan, antara return dan risiko tentu basisnya syariah ya. Kemudian yang keempat, setelah Anda belajar mata kuliah manajemen keuangan Islam ini, saya berharap Anda semua bisa memahami ya bagaimana manajemen modal kerja dan teori keputusan pembiayaan didasarkan pada syariat Islam. Jadi nanti kalau di konvensional kan Anda belajar ya manajemen modal kerja ya. Misalnya persediaan yang ideal itu berapa? Ini kan contoh ya salah satu manajemen modal kerja. Karena persediaan barang dagangan atau persediaan bahan baku kan terlalu banyak juga menjadi beban, terlalu sedikit juga menghambat proses produksi. Maka misalnya dari sisi persediaan aja ya, maka harus dibuat ya ada manajemen persediaan yang baik, yang tepat. Maka muncul misalnya istilah dalam manajemen keuangan konvensional ini kaitannya dengan manajemen modal kerja yang berhubungan dengan persediaan, ada yang disebut dengan persediaan minimum ya. Yang persediaan minimum ini didapatkan dari rumus-rumus pengalaman ya kan, sehingga dengan persediaan minimum ini maka tadi tidak terlalu banyak, tidak kekurangan juga. Karena seperti yang kita pahami kan, kalau persediaan ini terlalu banyak itu menimbulkan beban, biaya besar, baik biaya penyimpanan maupun juga modal yang idle ya. Di sisi lain kalau kekurangan persediaan itu menghambat proses produksi. Kalau proses produksi terhambat, maka juga pemasaran atau penyediaan barang jadi juga terhambat. Nah, karena itu nanti di dalam manajemen konvensional itu ada manajemen persediaan. Nah, di dalam syariah juga saya kira sama itu kan. Cuman mungkin yang membedakannya adalah alat-alat, konsep-konsep yang digunakan dalam keuangan Islam, manajemen keuangan Islam itu harus didasarkan kepada prinsip-prinsip syariat Islam. Dan yang terakhir tadi kan eh, manajemen resikonya. Kalau di poin 3-nya, nah di sini Anda memahami bahwa di dalam bisnis syariah juga ada resiko. Nah, nanti kita berharap Anda juga memahami bagaimana kemudian memanage risiko ini agar tidak menjadi beban bagi perusahaan. Karena risiko ini nggak bisa dihilangkan. Risiko ini hanya bisa dimanage ya. Dimanage dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi perusahaan. Nah, dari ruang lingkup dan tujuan pembelajaran itu saya sudah tuangkan ya dalam bentuk SAP ya, satuan acara perkuliahan yang nanti akan kita bahas per pertemuan. Apa saja yang akan Anda dapatkan selama satu semester ini per pertemuannya ya. Nah, seperti yang saya jelaskan nanti PPT-nya akan saya berikan secara lengkap ya. Silahkan dibaca dan Anda boleh ya nanti bertanya berdiskusi ke saya lewat WA. Atau nanti mohon maaf ya karena kalau agak telat nanti bisa dibuat grup lah ya. Grup di WA khusus untuk mata kuliah manajemen keuangan Islam kalau Anda ada hal-hal yang kemudian tidak ada pahami. Baik ya. Jadi kembali ke laptop ya, bukan kembali ke laptop, kembali ke poin ya, SAP. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas overview ya. Sebenarnya overview dan kontrak perkuliahan ya. Nanti secara normalnya itu saya biasanya di pertemuan pertama ini kita akan membahas tadi ya secara keseluruhan apa yang akan Anda dapatkan. Dan yang kedua itu adalah kontrak ya, kontrak belajar.
terkait dengan kapan masuknya, berapa keterlambatan, ya kan, termasuk juga nanti penjelasan terkait dengan sistem penilaiannya, ya. Nah, itu pertemuan pertama ya. Nanti kita akan bahas ya di belakang. Yang kedua, nanti kita akan membahas, saya sampaikan secara global terkait dengan laporan keuangan dan penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah. Ya. Nah, ini yang menarik ya, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Jadi, manajemen keuangan Islam ya, walaupun namanya manajemen keuangan Islam, sebenarnya kita masih fokus di manajemen keuangan perbankan Islam gitu kan. Atau lembaga keuangan Islam lah yang lebih luas gitu kan. Kenapa? Karena inilah bisnis yang sekarang berjalan, yang didasarkan pada syariat Islam itu memang baru yang terkait dengan lembaga keuangan gitu kan. Ada bank, ada juga nanti asuransi dan pegadaian gitu kan. Jadi nanti di pertemuan kedua kita akan membahas jenis-jenis laporan keuangan dan penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah. Nah, di pertemuan ketiga, kita akan membahas teori ya yang muncul dalam sistem ekonomi kapitalis dan kritiknya dalam pandangan Islam, gitu kan. Yaitu terkait dengan economic value of time, atau kalau yang lebih spesifiknya sebenarnya time value of money, gitu kan. Nah, di sini kita akan membahas ya nanti poin-poinnya. Anda akan membahas bagaimana sih konsep economy value of time ya. Terutama dalam pandangan kapitalis ya, overview dulu kan. Nah, baru kita sekarang masuk gitu kan kritik kita, kritik Islam maksudnya. Kritik Islam atas time value of money, dan yang ketiga kita akan membahas riba dalam perspektif ekonomi. Nah, ini di pertemuan kedua itu kan. Pertemuan ketiga, maaf. Ini yang akan kita bahas ya. Nah, kemudian di pertemuan keempatnya kita masuk ya ke pembahasan terkait dengan pembiayaan dalam perspektif syariah gitu kan. Nah, nanti kita akan coba juga dengan studi kasusnya gitu kan. Jadi yang pertama kita akan jelaskan, kita akan bahas ya bersama-sama jenis-jenis pembiayaan syariah ya. Baik yang ada di perbankan syariah ataupun sebenarnya bisa kita lakukan juga gitu kan tanpa melalui bank gitu kan, tapi juga dengan individu-individu yang memiliki modal yang ingin kemudian menginvestasikan dananya di perusahaan ya. Tapi memang fokusnya di sini seperti yang saya katakan tadi lebih kepada kelembagaan yang dilakukan oleh bank syariah itu kan. Itu ya yang pertama itu kan. Jadi jenis pembiayaan syariah. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas teknis dan kebijaksanaan pembiayaan syariah seperti apa. Dan nanti kita lihat juga studi kasusnya ya. Itu di pertemuan keempat. Nah, di pertemuan kelima kita akan membahas, nah ini masuk ya, manajemen risiko ya. Jadi di sini kita akan membahas risiko dalam perspektif syariah. Apa aja subbahasannya? Kita akan membahas di sini jenis dan karakteristik risiko. Nah, mungkin nanti kita akan bahas juga ya. Ada dalam pandangan Islam itu kan ada takdir ya. Ada qadha atau takdir ya. Ya. Nah, apa sih bedanya dengan risiko? Ya, apakah ketika kita menghindari risiko itu sama dengan menghindari takdir? Nah, itu akan kita bahas itu kan dalam perspektif Islam. Kemudian tentu dalam konteks operasional ya sekali lagi kita lihat kaitannya dengan bank gitu kan. Bagaimana manajemen pengawasan risiko menurut syariah yang kemudian nanti diterapkan dalam operasional perbankan syariah khususnya gitu kan. Dan yang terakhir di bab ini kita coba aplikasinya sama ya, studi kasus ya. Nanti mungkin akan saya berikan dalam bentuk tugas ya. Tugas, nah silakan Anda diskusikan. Nah, itu di pertemuan kelima itu kan kita akan bahas manajemen risiko. Nah, di pertemuan keenam ya kita akan membahas ya
yang terkait dengan bagaimana dalam perspektif syariah tadi, kan syariah mengharamkan bunga, ya. Mengharamkan obligasi yang berdasarkan bunga, mengharamkan juga investasi di saham, ya kan. Nah, lalu bagaimana prinsip pembiayaan, prinsip kemudian investasi dalam pandangan Islam, gitu kan. Nah, termasuk cara menghitungnya, gitu kan. Jadi di poin 6 ini ada 3 yang akan kita bahas, ya. Pertama, bagaimana menentukan margin, ya. Jadi margin keuntungan maksudnya. Biasanya ini kan salah satu produk pembiayaan bank syariah itu menggunakan prinsip jual beli. Ketika jual beli muncul margin misalnya, itu kan. Misalnya nanti di produk perbankan syariah itu ada pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, ya. Di antaranya salam, istisna, murabahah. Nah, ketika prinsipnya jual beli, kan ada harga pokok, ada harga keuntungan. Nah, harga keuntungan ini adalah pokok ditambah margin, ya. Nah, bagaimana cara menentukan margin? Nanti kita akan bahas ya secara singkat, dan nanti akan saya share ya terkait dengan PPT-nya secara lengkap. Nah, begitu juga nanti ada bagaimana cara menentukan nisbah bagi hasil. Kalau margin kaitannya dengan markup, ya. Misalnya keuntungan yang diambil oleh bank itu 20%. Nah, itu berarti marginnya 20%. Jadi kalau jual beli misalnya harga mobil katakanlah 100 juta, kemudian dijual ke nasabah ya dengan pembiayaan kredit, dicicil 3 tahun misalnya. Nah, berapa margin keuntungan atau markup yang didapatkan oleh bank selama 3 tahun? Nah, nanti ya bisa ditentukan. Misalnya pendekatannya tingkat equivalency rate, ya, tingkat bunga. Ternyata tingkat bunga di pasaran itu per tahun 8%. Oke. Nah, bank syariah misalnya lebih murah dikit lah gitu kan. Selama 3 tahun cukup mah misalnya markup-nya itu 20%. Kan kalau bunga tadi berarti 8% tiap tahun, 3 tahun kan 24%. Nah, ini bukan bunga tapi namanya margin, markup. Jadi dari kendaraan yang harganya misalnya 100 juta, dikredit selama 3 tahun dengan murabahah, ya kan, markup atau marginnya 20%, berarti harga jual kendaraan itu ditetapkan senilai 120 juta, pokoknya tadi 100 juta kan, keuntungan 20 juta, 20% marginnya, maka harga jual 120 juta. Nah, ini adalah penetapan margin, ya. Nah, di berikutnya ada penetapan kalau pembiayaan itu didasarkan kepada prinsip bagi hasil dengan akad syirkah, mudharabah maupun musyarakah. Nah, dengan bagi hasil ini ya tentukan berapa pemodal, berapa pengelola. Ya, margin bagi hasil itu kan misalnya saya seseorang mengajukan pembiayaan ke bank, ya, untuk proyek tertentu. Nah, proyek ini kan bisa untung bisa rugi gitu kan. Nah, bagaimana kemudian cara menghitung ya beban ya, kalau ada keuntungan, berapa persen untuk pengelola, berapa persen untuk investor. Nah, itu diserahkan nanti kepada kesepakatan. Nah, tentu dalam hal ini karena dilihat dari sudut perbankan ya, maka berapa minimal bagi hasil yang kemudian didapatkan oleh bank agar dia mendapatkan keuntungan. Sehingga dia juga profitable-nya itu juga lebih tinggi gitu kan. Sehingga dia juga bisa memberikan profit yang lebih besar kepada nasabah yang menggunakan akad tabungan itu dengan akad bagi hasil. Dan yang ketiga di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait dengan penetapan return dalam pembiayaan. Itu saya kira di pertemuan ke-6. Dan pertemuan ke-7 terakhir sebelum UTS kita akan membahas, nah ini mulai ya pada praktek ya, manajemen likuiditasnya ya. Jadi kita akan membahas manajemen likuiditas, di mana dalam manajemen likuiditas ini kita akan membahas 3 poin ya. Pertama, manajemen aset dan liabilitas.
yang kedua manajemen likuiditas dan gap-nya, dan terakhir adalah bagaimana kita menciptakan instrumen likuiditas. Nah, itu saya kira rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati yang akan Anda dapatkan selama setengah semester. Nah, setelah itu nanti ada ujian tengah semester ya. Nah, karena kita tidak normal, artinya kita kurikulum MBKM dan ini adalah masuk dalam yang 20 SKS tadi ya, pilihan. Kita nggak kuliah secara normal, saya hanya membagikan PPT dan menyiapkan 3 video pembelajaran ya. Tapi insya Allah 7 PPT ya, 7 PPT akan saya share, termasuk juga mungkin untuk beberapa poin ya. Yang penting saya akan berikan video pembelajaran. Nah, setelah itu kita nanti akan memasuki ujian tengah semester ya. Baik, itu ya saya kira materi sebelum UTS. Nah, setelah UTS kita lanjut ya. Apa yang akan dibahas berikutnya itu adalah di pertemuan ke-9 kita akan membahas manajemen permodalan. Ya, lagi-lagi kita akan membahas pertama ya, ini materinya terkait dengan kecukupan modal ya. Kriteria modal yang cukup itu seperti apa? Ini menarik ya kalau kita lihat sama ya. Jadi kadang-kadang kalau ya kalau di sebelumnya itu ada likuiditas ya. Kan kalau modal terlalu banyak kemudian mengakibatkan idle jadi nganggur, jadi beban juga bagi perusahaan itu kan. Ya. Jadi misalnya kalau bank syariah terlalu banyak modalnya ya sehingga dia tidak bisa usahakan, itu kan akan memperkecil tingkat profit yang akan diberikan kepada nasabah, tingkat bagi hasil ya yang diberikan ke nasabah. Nah, karena itu nanti modal yang ideal itu seperti apa? Sama seperti nanti di persediaan ya tadi ya, ada persediaan idealnya itu berapa ya. Modal juga sama ya. Itu saya kira di manajemen permodalan kita akan bahas kecukupan modal, kemudian kita akan membahas juga fungsi dan sumber permodalannya, didapatkan dari mana aja, apakah bisa lebih tepat menggunakan modal sendiri ya atau bisa menggunakan modal pihak ketiga ya. Dan yang ketiga nanti yang keempat kita akan membahas aktivitas tertimbang menurut risiko atau yang disebut dengan ATMR. Itu di pertemuan 9. Nah, pertemuan 10 kita akan membahas sistem keuangan dan lembaga keuangan syariah. Nah, sebenarnya kan dulu di kita itu ada mata kuliah lembaga keuangan Islam ya. Jadi di sini sebenarnya ringkasan gitu kan, ringkasan review bagaimana sistem keuangan dan lembaga keuangan syariah. Nah, saya nggak tahu Anda sudah mendapatkan mata kuliah lembaga keuangan Islam atau tidak. Ya kalau tidak ya ini berarti tugas bagi Anda untuk baca lebih ya. Termasuk saya juga berarti kan. Nanti harus menjelaskan dulu lebih detail mungkin ya. Walaupun secara global terkait dengan sistem keuangan dan lembaga keuangan syariah. Ya. Dua yang akan kita bahas intinya di pertemuan 10 ini ya. Yang pertama adalah sistem keuangan dan yang kedua adalah prinsip operasional dan struktur lembaga keuangan syariah. Nah itu ya. Kemudian yang ke-11, nah, kita akan membahas pertemuan terkait dengan pasar modal syariah. Nah, jadi apa sih nanti bedanya dengan pasar modal konvensional deh kan? Nah, kita nanti akan bahas mulai dari pengertian, fungsi dan karakteristik pasar modal syariah, struktur pasar modal syariah, dan yang ketiga instrumen dan risiko pasar modal syariah. Nah, tapi nanti akan saya tambahkan juga ya kritik dari saya, apakah praktek pada pasar modal syariah hari ini itu sebenarnya sesuai dengan syariah atau tidak gitu kan? Nah, ini juga menarik kalau kita bahas secara detail ya dan juga kita kaitkan dalam konteks fikihnya. Itu saya kira ya yang ke-12. Nah, yang ke-13, ke-12 ya kita masuk ke kalau tadi pasar modalnya syariah, sekarang lebih spesifik ya, pasar uang. Ya, pasar uang syariah itu seperti apa gitu kan. Nah, ini juga kita akan bahas pengertian dan fungsi serta karakteristik pasar uang. Jadi kalau pasar modal dengan pasar uang nanti bedanya apa gitu kan. Modal itu kan lebih luas.
tapi uang itu lebih spesifik gitu kan. Nah, kita akan bahas termasuk di dalamnya perbedaan pasar modal dan pasar uang, kemudian instrumen dan risiko pasar uang syariah. Kemudian yang ke-13 kita akan membahas reksadana syariah ya. Ini reksadana, nanti saya akan jelaskan juga apa bedanya reksadana dengan dana reksa. Nah, Anda mudah-mudahan sudah pernah mendengar itu ya. Nah, di sini kita akan membahas pengertian, karakteristik, manfaat, dan risiko reksadana syariah. Ya. Kemudian juga nilai aktiva bersih perhitungannya, kemudian mekanisme reksadana syariah. Nah, berikutnya di pertemuan 14 kita akan membahas khusus terkait dengan obligasi syariah. Praktek dan fakta obligasi syariah, apa bedanya obligasi syariah dengan obligasi konvensional, dan lagi-lagi saya akan tambah bonus kan, kritik saya apakah obligasi syariah itu memang benar sesuai dengan syariah atau ada juga yang masih mengatakan tetap aja obligasi syariah itu haram. Nah, nanti kita akan coba ya, kita bahas itu kan. Itu saya kira yang ke-14 ya. Yang terakhir ya, ini memang topik lain ya. Ini bisa kita bahas atau juga mungkin bisa review sebenarnya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang lain ya, tidak ada diskusi, biasanya di pertemuan 15 ini review ya. Diskusi lah gitu kan. Dari mulai pertemuan setelah UTS sampai menjelang UAS gitu kan. Tapi bisa aja kita bahas misalnya sepintas terkait dengan dana pensiun, syariah, dan modal ventura misalnya. Nah, nanti kita bahas. Nah, itu saya kira ya rekan-rekan mahasiswa yang akan Anda dapatkan selama 1 semester ini ya. Terkait dengan di mata kuliah manajemen keuangan syariah. Nah, berikutnya bagaimana metode pembelajarannya? Ya, sebenarnya ini yang normal yang saya buat. Kalau bukan MBKM itu ada ceramah, diskusi ya, ada pengerjaan dan pembahasan latihan soal dan tugas mandiri dan juga studi kasus. Tapi karena kita menggunakan metode MBKM ya, bukan metode MBKM, maaf. Ini adalah mata kuliah MBKM ya yang bagian dari 20 SKS itu dan tidak ada tatap muka. Ya, kita dosen hanya diberikan tugas untuk menyiapkan PPT dan memberikan 3 video ya. Sebenarnya video itu bisa dikonversasi dengan PPT itu kan. Jadi nanti ini saya kira ini video awal itu kan. Jadi nanti saya akan berikan PPT-nya ya kepada Anda. Silahkan nanti Anda bisa kaji lebih lanjut ya. Karena ini sudah mendekati ya, saya kira UTS, maaf memang agak saya telat, nanti akan saya bagikan 4 pertemuan berikutnya ya terkait dengan PPT yang sudah saya susun. Nah, baru mungkin UTS ya. UTS saya akan menggunakan metode online dengan kuisi ya. Nanti ada ya UTS dengan kuisi, silakan Anda jawab dengan waktu yang telah saya tentukan dengan soal yang sudah saya susun. Nah, ini kalau konvensional ya. Nanti mungkin kita akan coba rubah ya penilaiannya. Kalau yang konvensional artinya yang biasa ya, normal, ini kan ada 5 komponen yang saya terapkan. Ada partisipasi keaktifan di kelas, mengerjakan tugas, kemudian ada kuis, ada UTS dan ada UAS. Tapi karena sekarang hanya ada 2 komponen berarti nanti ya, yaitu UTS dan UAS ya, berarti ya saya nggak tugas juga rasanya nggak ya, mungkin kalau ada tugas nanti salah satu komponen tugas berarti 3 lah ya. Jadi ada tugas, ada UTS dan UAS ya kan yang menjadi komponen pada mata kuliah manajemen dan keuangan Islam ini. Itu ya saya kira teknis penilaiannya. Nah, ini referensinya silahkan Anda beli ya atau carilah ya atau pinjam ya. Karena ini sudah saya sebutkan nanti rujukan-rujukan yang saya gunakan di setiap pertemuan ya. Ini yang utama ada buku manajemen keuangan syariah itu kan tulisan Muhammad ya. Ini dari aspek fikih dan juga keuangan ya.
dan juga buku-buku yang lainnya silakan Anda baca, silakan Anda cari di perpustakaan, ya kan, ya, sehingga Anda bisa lebih memahami ya dari perkuliahan ini. Nah, ada juga anjuran ya, bisa Anda baca jurnal, artikel yang itu terkait dengan manajemen keuangan Islam ya. Nah, mungkin saya berpikir nanti apakah ini akan saya tugaskan atau tidak. Nanti ya sebagai salah satu syarat ya untuk ujian, atau mungkin ujiannya saya ganti aja. Misalnya Anda buat artikel ya kan yang publish di jurnal ya kan, ya terindeks ya. Misalnya Sinta 6, 5 itu yang paling mudah, itu kan banyak sekarang asal ada artikelnya. Nah, nanti mungkin bisa jadi UAS-nya saya ganti dengan penyusunan artikel ya kan. Nanti kita lihat ya, atau nanti bisa teknisnya kita bisa bicarakan juga dalam di WA grup ya. Nah, ini beberapa literatur ya. Kalau Anda mau nyari bukunya, ini manajemen keuangan syariah ya, karangan Muhammad ya. Kemudian ini dasar-dasar manajemen bank syariah, ini bukunya. Kemudian ini Bank Islam, analisis fikih dan keuangan, Adi Warman Karim. Kemudian ada Muhammad Syafi Antonio juga, Bank Syariah dari teori ke praktek ya. Kemudian ada Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, dan ada ini Bursa Efek dan Investasi Syariah ya. Kemudian ada manajemen investasi syariah. Inilah yang saya kira menjadi rujukan dalam pembelajaran ya. Termasuk ada juga nanti tulisan-tulisan saya ya, yang baik yang ada di media sosial ya kan, di web maksudnya, atau juga nanti akan saya berikan juga video-video saya ketika saya ngisi kajian di berbagai tempat ya, terutama dari sudut pandang syariah fikihnya. Itu ya, saya kira ini adalah video pertama ya pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan Islam. Silahkan ya, kalau ada respon nanti ya, Anda bisa tanyakan ke saya ya lewat WA grup ya, ataupun lewat Japri ya, Wapri ya kepada saya. Terima kasih. Saya tutup ya untuk pertemuan pertama ini dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.